Baik, sebelumnya kami dari, kelompok 10 akan, menerangkan, hasil diskusi kami mengenai materi Medium Term Expenditure Framework atau MTEF. Di sini, ada anggota kelompok kami, ada 3 orang. Yang pertama itu ada Wahyu Alia Larasati dengan NPM akhirnya itu adalah 4088, dan juga yang kedua ada Lingga Febri Rizkiana dengan NPM akhirnya itu ada 4128, dan juga saya sendiri, Ciara Aisyarani Syafitri dengan NPM akhirnya itu adalah 4186. Nah, bayangkan jika kita ingin membangun rumah, tapi hanya merencanakan anggaran untuk 1 hari saja. Apa yang terjadi? Tentu berantakan. Nah, itulah mengapa negara membutuhkan perencanaan anggaran jangka menengah, dan itu adalah esensi dari MTEF. MTEF adalah pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah yang mengintegrasikan 3 hal utama secara komprehensif: kebijakan ekonomi makro dan fiskal, perencanaan atau planning, dan penganggaran atau budgeting. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas anggaran secara berkesinambungan. Terdapat 3 pilar utama dari MTF. Yang pertama itu adalah efisiensi. Artinya setiap rupiah yang dikeluarkan negara itu harus menghasilkan target yang optimal dengan anggaran seminim mungkin. Analoginya itu seperti kita berbelanja dengan daftar belanja yang sudah direncanakan. Jadi tidak boros, tidak kurang. Pilar kedua itu adalah efektivitas. Bukan hanya hemat, tapi juga tepat sasaran. Barang, jasa, dan kegiatan yang dibiayai negara itu harus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Misalnya, anggaran kesehatan yang efektif itu bukan sekedar membangun puskesmas, tapi memastikan masyarakat itu benar-benar sehat. Pilar ketiga itu adalah perspektif multitahun. Implikasi biaya itu tidak dihitung hanya untuk tahun berjalan, tapi diproyeksikan ke depan dalam perakiraan maju atau forward estimate. Nah, ini tuh menghindari dari kejutan anggaran di tahun berikutnya. Yang menarik, lebih dari 2/3 negara di dunia itu telah mengadopsi sistem ini. Jadi artinya MTF itu bukan sekedar teori akademis saja, ini adalah praktik terbaik yang telah terbukti di tingkat global. Nah, 1980-an atau asal-usul MTF itu mulai dikenal luas sejak era 1980-an, tapi populer di akhir 1990-an, dan tren terkini di 2020-an itu menunjukkan bahwa MTF itu semakin relevan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global pasca pandemi. Kemudian makro mikro. MTF itu menjembatani 2 level perencanaan, makro atau kebijakan fiskal nasional dan mikro atau kebijakan sektoral per kementerian atau lembaga dengan cakupan 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, jadi MTF itu adalah kompas fiskal jangka menengah yang memandu negara agar tidak hanya fokus pada hari ini, tapi juga siap menghadapi kebutuhan 3 hingga 5 tahun ke depan. Dunia terus berubah. Pandemi COVID-19, krisis geopolitik, dan tekanan ekonomi global memaksa banyak negara untuk memperbarui cara mereka mengelola anggaran. Lalu, bagaimana MTF beradaptasi? Perkembangan pertama adalah integrasi pendekatan top-down dan bottom-up. Dalam laporan IMF tahun 2024 disebutkan bahwa MTF modern itu mengkoordinasikan 2 arah sekaligus. Top-down, pemerintah pusat menetapkan plafon anggaran agregat sebagai batas maksimal belanja nasional, dan bottom-up, setiap kementerian atau lembaga mengajukan estimasi kebutuhan belanja mereka secara terperinci. Nah, dengan kombinasi ini, plafon tidak lagi terasa seperti dipaksakan dari atas, tapi merupakan hasil negosiasi yang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Misalnya, Kementerian Kesehatan mengajukan estimasi kebutuhan anggaran program vaksinasi nasional selama 3 tahun ke depan atau bottom up, lalu Kementerian Keuangan menyesuaikannya dengan batas fiskal yang tersedia atau top down. Hasilnya, alokasi realistis dan terencana. Perkembangan kedua adalah masuknya dimensi kinerja ke dalam MTIF. MTF modern itu tidak hanya bicara tentang berapa banyak uang yang dialokasikan, tapi juga tentang output dan outcome yang dihasilkan. Nah, pendekatan ini tuh selaras dengan yang kita kenal di Indonesia sebagai penganggaran berbasis kinerja atau PBK. Artinya, setiap rupiah anggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Apa hasilnya, apakah target tercapai, seperti itu. Misalnya, program beasiswa pemerintah itu tidak hanya diukur dari jumlah mahasiswa yang menerima atau output, tapi juga dari berapa persen di antaranya itu yang lulus tepat waktu dan terserap di dunia kerja atau outcome. Nah, perkembangan ketiga itu adalah tantangan MTIF di era ketidakpastian global. Pasca pandemi COVID-19, banyak negara yang menyadari bahwa proyeksi jangka menengah itu bisa berubah drastis dalam hitungan bulan. Beberapa negara bahkan menunda rilis dokumen MTIF mereka karena guncangan eksternal yang tidak terduga. Respon terbaiknya, membangun fleksibilitas ke dalam sistem MTIF dengan skenario alternatif, contingency reserve, dan mekanisme review yang lebih sering.
Seperti itu. Indonesia sendiri melalui APBN tahun 2020 sampai 2021 itu harus melakukan realokasi besar-besaran akibat pandemi. Nah, ini tuh menunjukkan betapa pentingnya MTF yang adaptif dan tidak kaku. Kesimpulannya, MTF itu terus berevolusi dari sekedar alat proyeksi anggaran, kini ia menjadi instrumen strategis yang mengintegrasikan kinerja, koordinasi, dan ketahanan fiskal di tengah dunia yang semakin tidak pasti. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah memahami apa itu MTIF dan bagaimana perkembangannya, kini saatnya kita bicara mengapa ini penting. Apa manfaat konkret yang dirasakan oleh negara yang menerapkannya? Manfaat pertama adalah transparansi alokasi sumber daya anggaran yang lebih baik. Nah, dengan MTIF, pemerintah itu dapat melihat secara jelas kemana uang itu mengalir, sektor mana yang mendapat prioritas, dan mengapa. Tidak ada lagi alokasi yang gelap atau berdasarkan kepentingan sesaat. Nah, contohnya, dalam MTIF yang baik, kita bisa membandingkan apakah belanja infrastruktur di daerah tertinggal itu benar-benar lebih besar dari belanja di daerah yang sudah maju. Jika tidak, ada masalah alokasi yang perlu dikoreksi. Kemudian manfaat kedua adalah peningkatan kualitas perencanaan penganggaran. MTIF memaksa perencanaan untuk berpikir jauh ke depan. Program tidak lagi direncanakan setahun sekali, tapi dalam kerangka 3-5 tahun yang terintegrasi. Hasilnya, rencana yang lebih matang, realistis, dan konsisten. Contoh, pembangunan jalan tol tidak bisa direncanakan hanya untuk tahun ini. MTIF memastikan bahwa biaya pembebasan lahan, konstruksi, dan pemeliharaan selama 5 tahun ke depan itu sudah dihitung sejak awal. Manfaat ketiga adalah fokus yang lebih baik pada kebijakan prioritas. Ketika semua program bersaing untuk mendapatkan anggaran yang terbatas, NTIF menyediakan kerangka untuk memilih kebijakan yang paling berdampak. Bukan siapa yang paling kencang suaranya, tapi mana yang paling efektif. Contoh, apakah lebih baik mensubsidi BBM untuk semua orang atau mengalihkan dana tersebut untuk subsidi transportasi publik yang lebih tepat sasaran? Nah, MTIF membantu pemerintah menganalisis trade-off ini secara sistematis. Nah, manfaat keempat adalah peningkatan disiplin fiskal. Dengan batas pengeluaran yang ditetapkan dalam jangka menengah, pemerintah terdorong untuk tidak boros atau mengambil utang berlebihan hanya demi kepentingan jangka pendek. Disiplin fiskal ini itu penting untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Misalnya, negara-negara yang menerapkan MTIF dengan ketat umumnya itu memiliki debt to GDP rasio yang lebih terkendali dibandingkan negara yang hanya mengandalkan anggaran tahunan. Kemudian manfaat yang kelima itu adalah, dan mungkin yang paling fundamental itu adalah jaminan kesinambungan fiskal. MTIF memastikan bahwa kebijakan yang dibuat hari ini itu tidak membebani generasi mendatang secara tidak proporsional. Nah, ini tuh adalah komitmen antar generasi bahwa kita itu tidak hidup dengan meminjam dari masa depan anak cucu kita. Misalnya, program pensiun ASN yang tidak didanai dengan baik hari ini akan menjadi beban fiskal luar biasa 20 tahun ke depan. MTIF membantu mengidentifikasi resiko seperti ini sejak dini. Nah, yang kelima manfaat ini itu saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Efisiensi alokasi itu mendukung disiplin fiskal. Kualitas perencanaan itu menghasilkan pilihan kebijakan terbaik dan semuanya itu bermuara pada satu tujuan, keberlanjutan fiskal jangka panjang yang mengabdi pada kesejahteraan masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan dalam Medium Term Expenditure Framework atau MTEF. Nah, ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pertama adalah pendekatan top down. Nah, pada tahap pertama itu digunakan pendekatan yang disebut dengan top down atau dari atas ke bawah, yang artinya itu proses dimulai dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan. Nah, di sini Kementerian Keuangan itu bersama dengan lembaga lain seperti Kementerian Ekonomi dan juga Bank Sentral itu akan memperkirakan berapa total sumber daya yang dimiliki negara untuk beberapa tahun ke depan. Nah, perhitungan ini itu menggunakan kerangka fiskal makro dan juga berbagai model peramalan ekonomi. Yang dihitung itu bukan hanya pendapatan dari pajak, tetapi juga pendapatan lain seperti penerimaan bukan pajak, serta kemungkinan pembiayaan seperti pinjaman dan juga bantuan dari pihak luar. Nah, setelah total sumber daya diketahui, langkah berikutnya itu adalah membaginya ke dalam alokasi awal untuk setiap lembaga atau sektor. Nah, pembagian ini tuh nggak boleh asal-asalan, tetapi harus mempertimbangkan beberapa hal seperti pengeluaran di masa lalu, kemudian
prioritas pemerintah saat ini, juga kebijakan baru yang ingin dijalankan. Nah, jadi pada tahap ini tuh bisa dilihat bahwa pemerintah itu bisa menentukan batas besar atau plafon anggaran terlebih dahulu sebelum lembaga-lembaga itu mengajukan kebutuhan mereka ini. Nah, ini tuh penting agar pengeluaran negara itu bisa tetap terkendali dan juga tidak melebihi dari kemampuan keuangan negara. Selanjutnya itu ada tahap kedua, yaitu pendekatan bottom up. Nah, setelah pemerintah pusat itu menentukan batas anggaran, kita tuh bisa masuk ke tahap kedua, yaitu pendekatan bottom up. Nah, atau dari bawah ke atas. Nah, di tahap ini tuh masing-masing lembaga atau instansi pemerintah itu mulai menyusun kebutuhan anggaran mereka. Nah, mereka itu melihat program yang sedang berjalan, misalnya itu program pendidikan atau kesehatan. Nah, lalu menghitung berapa biaya dibutuhkan untuk melanjutkan program tersebut. Nah, selain itu, lembaga itu juga bisa mengajukan program baru yang dianggap penting, misalnya kayak pembangunan fasilitas baru atau peningkatan layanan publik. Nah, namun dalam menyusun anggaran ini tuh lembaga tidak bisa menentukan angka secara bebas. Mereka itu harus mengikuti asumsi biaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti kayak standar gaji pegawai, harga barang, atau biaya operasional lainnya. Nah, hal ini tuh bertujuan agar anggaran itu bisa tetap realistis dan juga tidak berlebihan. Maka dari hasil proses dari tahap kedua ini tuh adalah usulan anggaran jangka menengah atau multi years. Nah, jadi lembaga itu tidak hanya memikirkan kebutuhan 1 tahun, tetapi harus beberapa tahun ke depan. Nah, menariknya dari hasil dari usulan ini tuh bisa menjadi alat bagi lembaga itu untuk membenarkan atau menjelaskan kenapa mereka itu membutuhkan anggaran tertentu. Jadi di sini tuh kita bisa mulai melihat atau terlihat juga adanya interaksi dan juga kemungkinan perbedaan antara kebutuhan lembaga dengan batas anggaran dari pemerintah pusat. Nah, selanjutnya di tahap ketiga ini atau tahap rekonsiliasi anggaran. Nah, pada tahap terakhir ini tuh dilakukan proses yang disebut dengan rekonsiliasi, yaitu penyesuaian antara usulan dari lembaga dengan kemampuan keuangan negara. Nah, Kementerian Keuangan itu akan meninjau semua usulan anggaran yang diajukan oleh lembaga. Nah, usulan tersebut kemudian dibandingkan dengan prioritas nasional, yaitu strategi pembangunan dan juga ketersediaan dana. Nah, biasanya tidak semua usulan itu bisa langsung disetujui, tapi akan ada perbedaan antara apa yang diinginkan oleh lembaga dan juga apa yang mampu dibiayai oleh negara. Oleh karena itu, maka dilakukan diskusi dan juga negosiasi antara kedua belah pihak. Nah, dalam proses ini, pemerintah itu harus memastikan bahwa anggaran itu digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan juga benar-benar mendukung tujuan pembangunan nasional. Nah, setelah melalui berbagai penyesuaian, itu akhirnya bisa dicapai kesepakatan mengenai alokasi anggarannya. Nah, maka hasil dari kesepakatan tersebut bisa menjadi anggaran tahunan resmi. Anggaran tersebut itu kemudian disahkan oleh kabinet dan juga diajukan ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan. Nah, setelah disetujui, barulah anggaran itu bisa digunakan oleh masing-masing lembaga untuk menjalankan program mereka. Nah, jadi sebagai kesimpulan kita tuh bisa melihat bahwa proses penyusunan anggaran pemerintah itu bukanlah sesuatu yang sederhana, tetapi melalui tahapan yang cukup panjang dan juga terstruktur. Nah, dimulai dari penentuan sumber daya oleh pemerintah pusat, kemudian melalui pendekatan top down, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kebutuhan anggaran oleh masing-masing lembaga melalui pendekatan bottom up. Nah, kedua pendekatan ini tuh saling melengkapi karena yang satu menentukan batas kemampuan keuangan negara dan sementara yang lain itu menggambarkan kebutuhan nyata di lapangannya. Nah, setelah itu dilakukan proses rekonsiliasi, yaitu penyesuaian antara kebutuhan dan juga kemampuan. Nah, disinilah maka bisa terjadi diskusi dan juga negosiasi untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan dan juga prioritas.
Nah, hal penting yang bisa kita pahami dari ketiga tahap ini itu adalah dalam penyusunan anggaran itu selalu ada keterbatasan sumber daya. Maka dari itu, pemerintah itu harus mampu menentukan prioritas dan juga membuat keputusan yang tepat agar anggaran itu bisa digunakan secara efektif dan juga efisien. Nah, itu keterlibatan banyak pihak dalam proses ini tuh menunjukkan bahwa anggaran pemerintah itu bukan hanya soal angka, tetapi juga hasil dari koordinasi, komunikasi, dan juga pertimbangan kebijakan yang matang. Nah, pada akhirnya tujuan utama dari seluruh proses tahap ini itu adalah menghasilkan anggaran yang realistis dan dapat dilaksanakan dan juga benar-benar mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat luas. Oke, pada slide ini tuh kita akan membahas mengenai Medium Term Expenditure Framework atau MTF dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Nah, dasar hukumnya sendiri itu ada dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, dari sini terlihat bahwa MTEF itu bukan cuma sekedar konsep teori saja, tetapi juga diatur atau sudah menjadi bagian dari sistem penganggaran daerah. Nah, MTEF itu didefinisikan sebagai pendekatan penganggaran yang berbasis kebijakan. Nah, maksudnya sebelum anggaran disusun tuh pemerintah daerah harus menentukan dulu nih kebijakan apa sih yang ingin dijalankan. Jadi anggaran itu mengikuti kebijakannya, bukan sebaliknya. Nah, ini tuh penting karena untuk memastikan bahwa anggaran itu benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat atau untuk memenuhi uh, kebutuhan masyarakat atau untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, selanjutnya MTF itu menggunakan perspektif lebih dari satu anggaran. Artinya tuh pemerintah nggak cuma merencanakan untuk 1 tahun saja, tapi juga melihat nih untuk beberapa tahun ke depannya. Alasannya itu karena kan program pemerintah itu nggak cuma bisa dilihat dari 1 tahun saja, tapi juga bisa ada yang beberapa tahun seperti itu. Nah, kemudian untuk setiap kebijakan yang diambil itu akan memiliki implikasi biaya di masa depan. Artinya ketika pemerintah itu menjalankan suatu program, maka sejak awal tuh sudah harus dipikirkan nih biaya yang dibutuhkan tuh berapa aja untuk di tahun-tahun berikutnya. Hal itu dituangkan dalam bentuk perakiraan maju atau sebutannya itu forward estimate seperti itu. Nah, untuk perakiraan maju itu penting untuk memastikan bahwa programnya itu sudah direncanakan dan tinggal akan terhenti karena kekurangan dana di tengah jalan. Jadi udah jelas nih dananya tuh segini, sampai akhir itu juga bakal segitu gitu, nggak akan kurang seperti itu. Jadi dari awal tuh udah ada gambaran kebutuhan dasarnya ke depan, dasarnya itu seperti apa. Selain itu MTF juga berkaitan dengan kesinambungan program. Artinya tuh program yang sudah disetujui itu harus tetap dijalankan atau dilanjutkan sampai mencapai hasil yang diharapkan. Jadi MTEF juga menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. Sehingga tuh ada hubungan yang jelas nih antara anggaran yang sekarang sama anggaran yang di masa depan atau di tahun-tahun berikutnya. Nah, terakhir digunakan konsep anggaran terpadu atau unified budgeting. Ini tuh berarti semua jenis belanja seperti belanja pegawai, modal, barang dan jasa itu disusun dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi tujuannya itu agar alokasi dana itu lebih efisien dan tidak terpisah-pisah. Oke, baik, di slide ini kita akan membahas hal-hal penting apa aja sih yang terdapat dalam MTEF. Yang pertama itu merupakan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis berbasis kebijakan. Artinya kebijakan itu dibuat terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan tertentu. Itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kebijakan ini tuh nggak cuma dibuat secara sepihak, tetapi juga harus disepakati antara pihak eksekutif dan legislatif. Kalau di Indonesia atau di pemerintah daerah di Indonesia, itu konteksnya diwujudkan dalam KUA dan PPAS yang disepakati oleh kepala daerah dan DPRD. Jadi itu sebelum anggaran disusun, arah kebijakannya sendiri itu dia udah jelas seperti itu. Nah, untuk yang kedua, pengambilan keputusan itu dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran. Nah, kan kalau 1 tahun anggaran di pemerintah daerah Indonesia itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, seringkali itu selama satu periode ini nggak cukup cuma buat menyelesaikan suatu program yang programnya memang lebih dari 1 tahun. Contohnya aja seperti program pembangunan, itu kan dia tidak cuma bisa selesai dalam 1 tahun dan butuh jangka waktu yang panjang. Nah, oleh karena itu tuh MTF memungkinkan program berjalan lebih dari 1 tahun agar hasilnya tuh bisa tercapai secara maksimal seperti itu, maksimal dan optimal. Nah, untuk yang ketiga adanya implikasi biaya atau kebutuhan dana.
ini juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi setiap program yang udah direncanakan itu sudah dihitung nih kebutuhan biaya sejak awal, termasuk untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi dari awal itu udah jelas dananya itu seberapa. Tapi ini sifat itu masih estimasi atau kira-kira saja, tapi tetap penting sebagai acuan tuh fungsinya biar pemerintah itu bisa menghindari resiko kekurangan dana saat program itu sedang berjalan seperti itu. Nah, untuk yang keempat itu memastikan kesinambungan program dan kegiatan. Artinya tuh program yang sudah disetujui itu nggak boleh berhenti di tengah jalan karena hanya karena pergantian tahun anggaran. Nah, program itu harus terus berjalan sampai outcome atau hasil atau tujuan yang diharapkan itu benar-benar bisa tercapai. Nah, di sini tuh menjadi fokus bukan hanya pelaksanaan anggaran, tetapi juga hasil akhirnya saja, hasil akhirnya juga. Nah, untuk yang kelima tuh menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Artinya tuh anggaran tuh tidak disusun dari nol setiap tahunnya, tetapi estimasi biaya dan capaian program di tahun berjalan itu akan gunakan sebagai acuan dalam menentukan nih alokasi anggaran di tahun berikutnya tuh gimana dan seberapa. Jadi ada kesinambungan nih dan konsistensi dalam perencanaan antara tahun sekarang dan tahun berikutnya dan tahun berikutnya lagi sampai programnya itu selesai dilaksanakan seperti itu. Untuk yang terakhir atau yang keenam, anggaran itu disusun secara terintegrasi dari seluruh jenis belanja. Dalam satu program itu kan bisa terdapat jenis belanja ya, ada belanja pegawai, barang dan jasa, modal. Nah, semua itu disusun dalam satu dokumen anggaran yang sama. Hal ini tuh tujuannya tuh agar pelaksanaan program tuh bisa lebih terkoordinasi dan nggak terpisah-pisah antar jenis belanja seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.